Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang ulasan dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode tanggal 17 Januari 2025. Dan di sini, Mimin juga akan membagikan poin-poin penting dan juga pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut. Nah, kira-kira pelajaran apa saja ya yang bisa kita ambil dari episode tersebut? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Di awal episode kita diperlihatkan bagaimana kehebohan yang terjadi di kamar pembantu ya kawan-kawan. Saat itu, kesalahpahaman yang terjadi antara Aksa dan juga Amira membuat seisi rumah berdatangan ke kamar pembantu ya kawan-kawan. Untung saja saat itu Aksa bisa memberikan alasan mengapa dirinya berada di kamar pembantu, karena memang dirinya sedang mencari baju. Dan ketika dirinya masuk ke kamar itu, Aksa malah justru kesandung sehingga membuat Aksa akhirnya terjatuh ke ranjang Amira. Saat itu, Reno dan juga Hilda sebenarnya masih curiga, namun Bastian menyuruh semuanya untuk bubar karena dirinya percaya dengan Aksa. Lalu kemudian di dalam kamar, Aksa akhirnya menceritakan semuanya kepada Bella bahwa dirinya sebenarnya hanya ingin mengantarkan mangga ke Amira ya kawan-kawan, namun karena memang saat itu Aksa melihat posisi tidur Amira yang tidak bagus, sehingga Aksa akhirnya memperbaiki posisi tidurnya, dan Amira pun tidak sadar sehingga Amira menarik Aksa hingga terjatuh. Sementara itu di sisi lain, saat itu Galang akhirnya telah selesai dioperasi ya kawan-kawan, dimana peluru yang berhasil dikeluarkan difoto oleh Adam ya kawan-kawan, dan Adam menyuruh seseorang untuk mencari tahu tentang peluru dari pistol tersebut. Dan pada akhirnya anak buah Adam itu berhasil menemukan petunjuk ya kawan-kawan bahwa peluru itu memang dimiliki oleh salah satu orang yang cukup terkenal dan kaya raya di Jakarta, yaitu ya. Saat itu Adam pun melihat profil dari Aksara Rahardian itu, dan Adam teringat tentang sosok laki-laki yang pernah bersama dengan Amira ya kawan-kawan, sehingga Adam pun berpikir bahwa Aksa memang orang yang jahat. Adegan pun berganti, dimana pada saat itu ketika Galang sadar ya kawan-kawan, Galang sempat menyebut sebuah kata yaitu butterfly. Saat itu Adam benar-benar sangat antusias ya kawan-kawan, namun tiba-tiba Galang pingsan lagi, sehingga Adam pun memanggil dokter untuk mengecek kondisi Galang. Sementara itu di sisi lain, di pagi harinya Amira malah justru muntah-muntah ya kawan-kawan pada saat Amira sedang mengepel. Aksa yang pada saat itu melihat kejadian itu pun kasihan dengan Amira dan membantu Amira, namun hal itu sempat dilihat oleh Reno. Reno pun mengadukan hal ini kepada Hilda dan juga Zora. Namun ketika mereka ingin memergoki Aksa, ternyata yang keluar dari kamar mandi itu adalah Bella. Ternyata memang sebelumnya Bella sudah mengetahui rencana Reno ya kawan-kawan, sehingga Bella akhirnya menggantikan posisi Amira di kamar mandi tersebut. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu.
Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana saat itu Bu Zora menyuruh Amira untuk pergi ke pasar membeli gurame hidup ya kawan-kawan. Aksa yang takut apabila ibunya melakukan kejahatan lagi kepada Amira akhirnya mengikuti Amira. Sesampainya di sana, Aksa ternyata melihat Amira hampir terjatuh karena terpleset. Aksa pun akhirnya menopang Amira dan hal itu ternyata dilihat oleh Ibu Yuni. Ibu Yuni itu adalah ibu tiri dari Amira ya kawan-kawan. Bu Yuni memperingatkan Amira untuk tidak mencoba menggoda Aksa ya kawan-kawan. Perkataan Bu Yuni membuat Amira benar-benar sangat bersedih. Amira memang baru kenal dengan Bu Yuni, namun kata-katanya benar-benar sangat menyakiti hati Amira. Dan di sini kita juga diperlihatkan kilas balik tentang masa lalu bahwa ternyata Bu Yuni itu adalah ibu kandung dari Amira. Ya, jadi Bu Yuni menikah dengan Pak Tony. Mereka membawa masing-masing satu anak. Pak Tony membawa Bella, sedangkan Bu Yuni membawa Amira. Namun karena Pak Tommy tidak suka dengan anak yang dibawa oleh Yuni, sehingga Pak Tony pun menyuruh supirnya untuk menculik anak tersebut. Dan anak itu yang kini kita kenal sebagai Amira. Lalu kemudian adegan pun berganti di mana pada saat itu Zora ternyata bekerja sama dengan Ija. Zora menyuruh Ija untuk mencari orang yang bisa menyingkirkan Amira ya kawan-kawan. Ija pun langsung bergegas untuk mencari seseorang untuk bisa mengerjakan tugas ini. Ija lalu kemudian pura-pura pusing ya kawan-kawan dan meminta Amira untuk mengantarnya ke puskesmas. Dan di tengah perjalanan mereka pun disergap dan Ija pura-pura pingsan sedangkan Amira dibawa oleh dua orang preman. Dan Amira pun langsung dimasukkan ke dalam mobil. Namun untung saja Amira saat itu berhasil untuk lolos ya kawan-kawan. Ya, Amira tidak bisa membayangkan betapa tragisnya kehidupan Amira ketika Amira benar-benar dijual oleh orang-orang tersebut. Ya, saat itu Amira berlari menuju ke arah danau. Dan Amira pun akhirnya menceburkan diri untuk bisa selamat dari para laki-laki tersebut. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran ya kawan-kawan. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari episode tersebut adalah itu sebuah kebohongan. Ketika kita berbohong, maka kita akan melakukan kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan yang kita rahasiakan. Seperti Aksa dan juga Bella. Yang kini mereka berdua benar-benar mati-matian menutupi kebohongan yang mereka sembunyikan ya kawan-kawan. Dan ini tentunya akan membuat semua orang menjadi semakin curiga dengan gerak-gerik dan juga tingkah laku dari Aksa dan juga Bella. Nah, apakah nantinya hal ini akan secepatnya terungkap bahwa yang hamil sebenarnya bukan Bella, melainkan Amira. Nah, makin seru kan? Makanya nih, jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.